Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wa musalliyan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Albina family, insyaallah semoga dan senantiasa mendapatkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat kita bincang dengan salah satu orang yang memiliki concern di bidang problematika remaja. Secara akademis beliau memiliki title yang cukup prestisius. Ketika kami berbincang, saya ditanya dengan sebuah kalimat tanya, apa indikator kenakalan remaja, problematika remaja menurut Islam? Maka saya sampaikan ada satu ayat yang menurut kami menarik untuk kita cermati. Sebagai apa? Sebagai tanda-tanda baik menjadi sebuah kebaikan untuk regenerasi Islam, ataukah juga kekhawatiran kita akan hilangnya nilai-nilai Islam. Apakah indikator itu sebagaimana termaktub pada surat yang ke-19, surat Maryam, ayat yang ke-59. Di situ Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita indikator-indikator di mana regenerasi Islam itu akan mulai turun. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yulqana ghayyan. Nanti akan dirubah regenerasi, diganti masa demi masa dengan adanya generasi-generasi dari generasi keemasan menuju generasi yang kemudian turun secara grafik nilai keberhasilan kesuksesannya. Disampaikan oleh Allah di sini ada dua indikasinya, dan sifatnya ini adalah saling memiliki korelasi keduanya, saling berkaitan. Adha'us shalah, mereka menyia-nyiakan sholat. Jadi bukan hanya mereka yang meninggalkan sholat, tapi mereka yang menyia-nyiakan sholat. Seperti apa mereka yang menyia-nyiakan sholat? Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang kemudian sholat. Siapa? Yang mereka kemudian sahun, lalai. Sebagaimana lalai itu ketika mereka kemudian melakukan sebuah sholat, mereka mengucapkan takbir Allahu Akbar dengan kalimat superlatif ataupun isim tafdil akbar, bukan hanya kabir, maka tentunya selain itu adalah kecil. Atau dalam bahasa mudahnya adalah ketika kita sedang berinteraksi dengan Allah yang tiada harga, tiada nilai, maka ketika kemudian kita mengalihkan kepada sesuatu yang memiliki nilai lebih kecil, maka tentunya kita menyanyiakan. Naif. Mana sabda Rasulullah, nanti ada orang yang sholat itu hanya mendapatkan 1/10 pahala. Ada yang mendapatkan bahkan 1/8, ataukah juga setengah, atau juga ada yang sempurna. Maka jika ditanyakan, gerakannya sama, durasi waktunya sama dalam sholat berjamaah, tapi ada yang dapat sempurna, tapi ada yang dapat yang 1/10. Nah, ketika sholat ini kemudian hilang, apa yang terjadi? Maka kita menghilangkan Allahu Akbar. Kita menghilangkan Allah memiliki kekuasaan. Kita hilangkan Allah memiliki maha menjaga. Kita hilangkan Allah itu maha mengetahui. Kita hilangkan Allah itu maha pemberi nikmat. Kita hilangkan Allah itu bahkan yang memberikan azab. Buat itu bisa kemudian terpraktekkan untuk sesuatu yang halal jika mengikuti syariat, namun juga ada pada wilayah yang maksiat, zina. Karena makna secara bahasa, syahwat itu adalah keinginan sesuatu yang kemudian tidak memiliki batasan. Buat indah sebuah kata-kata syahwat itu untuk urusan-urusan yang kita tidak memiliki batasan-batasan dari keterpuasan kita. Seorang orang tua dengan anaknya nanti nggak akan bosan. Sampai puluhan tahun berinteraksi nggak akan pernah bosan. Suami istri nggak pernah bosan. Dengan harta nggak pernah bosan. Pun juga dengan syahwat. Tidak ada kata. Seorang cowok semisal kemudian dekat dengan cewek, kemudian dia suka dengan cewek itu. Gimana caranya aku bisa mengetahui rumahnya? Ketika dia sudah dapat dan tahu alamatnya, apakah cukup? Tidak, teman-teman. Namanya syahwat. Lanjut. Gimana caranya aku bisa dapat nomor teleponnya? Cukup? Tidak. Gimana caranya aku bisa chat dengan dia? Cukup dengan redaksi? Tidak. Bagaimana caranya aku bisa mendengar suara dia? Cukup? Tidak. Bagaimana caranya aku bisa melihat wajahnya meskipun melalui display handphoneku atau video call? Aku bisa bertemu, meet up dengan dia. Gimana caranya kemudian aku bisa menyentuh, dan seterusnya. Itulah syahwat. Maka indah sekali ketika Islam memberikan sebuah kalimat yang menjadi penegas jauh-jauh dari pelaksanaan zina. Apa kalimatnya?
La taqrabu zina. Jangan engkau mendekati. Mendekati saja tidak diperkenankan. Waliyadzubillah, ketika kemudian sampai pada berujung memuara pada zina. Oleh karenanya teman-teman, jika dua indikator ini bisa kemudian kita meninggalkan sholat, akhirnya kita lakukan sholat ini. Kemudian ketika kita bisa menjauhkan syahwat kita dari sebuah kemaksiatan, kenegatifan, maka ketahuilah janji Allah tentang sebuah regenerasi Islam yang membanggakan agama Islam ini pasti akan muncul. Namun jika indikator ini kita mensupportnya, meninggalkan, menyia-nyiakan sholat kita, dan juga kemudian kita berzina, waliyadzubillah teman-teman, hati-hati, kita menjadi regenerasi yang memperburuk citra keemasan Islam. Maka mari teman-teman, kami ajak, mari kita menjadi seorang yang baik dan juga kita mengajak kebaikan. Yuk teman-teman, sholat dan jauhi maksiat. Saya Heru Kusumahadi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.